Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanjan Amrwati, NIM 67. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu pendekatan pembelajaran. Jadi dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum, di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cukup teoritis tertentu. Ada juga yaitu metode. Metode itu merupakan gambaran dari pendekatan. Suatu pendekatan dapat dijabarkan ke dalam berbagai metode. Metode adalah prosedur pembelajaran yang difokuskan ke pencapaian tujuan. Teknik dan taktik mengajar merupakan penjabaran dari metode pembelajaran. Pembelajaran terdapat dua jenis pendekatan, yaitu satu, pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada siswa, studying centered approach. Dua, pendekatan pembelajaran atau berorientasi atau berpusat pada guru, yaitu teacher centered approaches. Di sini ada jenis-jenis pembelajaran dan penerapannya, yaitu A. Mengajar dengan berbantu komputer. CA. Computer Assisted Instruction. B. Dalam kegiatan pembelajaran menggunakan demonstrasi, guru memperagakan atau menunjukkan cara mengerjakan suatu proses dari cara bekerjanya suatu prinsip cara menggunakan suatu peralatan. C. Metode pembelajaran yang hendaknya siswa mengamati secara teliti objek studi atau materi yang dipelajari dengan tujuan agar siswa mendapatkan gambaran dan pengertian yang jelas. D. Metode mengajar yang menghendaki sekelompok siswa 3 orang atau lebih. D. Metode mengajar yang menghendaki sekelompok siswa 3 orang atau lebih membahas suatu masalah ditinjau dan berbagai segi atau sudut pandang. E. Metode pembelajaran di mana siswa baik secara individual atau kelompok dilatih. F. Metode mengajar di mana sekelompok siswa ditugasi memerankan atau membawakan suatu cerita, baik fakta maupun cerita sejarah. G. Kegiatan belajar dengan berlatih secara teratur, berulang kali, dan intensif dengan maksud membantu siswa menguasai keterampilan skill tertentu. H. Kegiatan belajar yang menghendaki siswa memberikan perlakuan treatment yang berbeda-beda terhadap suatu objek atau subjek untuk diamati atau tindakannya pengaruh atau tindakannya berbeda pengaruh perlakuan tadi. I. Kegiatan belajar yang menghendaki siswa berkomunikasi atau berlomba baik secara fisik maupun mental sesuai dengan aturan permainan yang telah ditetapkan. J. Metode pembelajaran di mana siswa melakukan kegiatan bukan dalam bentuk pembelajaran di kelas secara klasikal, melainkan dengan jalan melakukan berbagai kegiatan seperti konsultasi dengan guru, instruksi narasumber dalam rangkaian menyelesaikan tugasnya, dan lain-lain. Pendekatan quantum teaching. Quantum teaching adalah pendekatan pembelajaran yang menggunakan interaksi di sekitar momen belajar untuk mempengaruhi kesuksesan siswa. Dikembangkan berdasarkan teori-teori seperti illustrated learning, multiple interaction, linguistic programming, dan lainnya. Dalam dunia pendidikan, peran berorganisasian mahasiswa dalam manajemen guru sangat penting untuk mencapai kemaksimalan pembelajaran. Definisi organisasi menekankan mekanisme kerja untuk mencapai tujuan dengan interaksi antara anggota. Peserta didik adalah individu yang mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai kemampuan, bakat, minat. Organisasi peserta dididik sebagai interaksi guru murid untuk mencapai tujuan pembelajaran. Perorganisasian dalam kelas perlu cocok dengan situasi dan kondisi untuk mengurangi kejenuhan siswa. Metode pembelajaran dapat berupa individual, kelompok, dan klasik. Pendekatan belajar berbasis sekolah. Pendekatan belajar berbasis sekolah adalah mendekatkan pembelajaran yang menggunakan masalah sebagai langkah awal untuk mendapatkan pengetahuan baru. Pendekatan pembelajaran berdasarkan sekolah ada suatu pembelajaran yang menggunakan masalah video nyata sebagai konteks bagi siswa untuk belajar tentang cara berpikir kritis dan keterampilan memecahkan masalah serta untuk memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensial dari materi pembelajaran. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.